Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Dumai dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya sendiri Syahara Ramadhani, Khairum Aga, dan Melisa Putri Dwi akan menyajikan sebuah video pembelajaran matematika wajib. Adapun materi yang akan kami bahas adalah materi sisipan barisan geometri, materi persamaan matriks, dan materi pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, sisipan barisan geometri. Apa itu yang dimaksud dengan sisipan barisan geometri? Sisipan barisan geometri adalah sebuah barisan geometri yang disisipkan ataukah buah bilangan sehingga membentuk barisan baru. Bentuk umumnya A, U2, U3, U4, dan seterusnya hingga UN. U2, U3, dan U4 ini merupakan sebuah sisipan. Atau di setiap antara dua bilangan itu merupakan sisipan. Sebelumnya diketahui bahwa rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dan rumus jumlah N suku pertama untuk R besar 0 yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Untuk R kecil 0 yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Rasio barisan geometri. Jika diketahui A dan UN-nya saja, maka rasionya adalah UN per A. Namun, jika diketahui A, U2, U3, U4, dan seterusnya, maka rasionya adalah U3 per U2. Jadi kesimpulannya adalah sebuah rasio adalah perbandingan suku sesudah suku pertama dengan suku kedua. Jadi rasio barisan yang baru adalah R aksen sama dengan K ditambah 1 akar R, yang dimana R aksen adalah rasio barisan baru, R adalah rasio barisan lama, dan K banyaknya suku yang disisipkan. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui barisan geometri 2, 54, dan 1458. Di antaranya, dua suku yang berurutan disisipkan dua bilangan. Tentukan jumlah suku ke N. Diketahui A sama dengan 2, U2 sama dengan 54, K sama dengan 2, dan UN sama dengan 1458. Ditanya jumlah suku ke N. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah mencari R, yaitu U2 per A, sama dengan 54 per 2, yaitu 27. Langkah kedua, kita mencari rasio yang baru dengan menggunakan rasio lama yaitu 27 dan K atau sisipan dari bilangan yaitu 2. R aksen sama dengan K ditambah 1 akar R. R aksen sama dengan 2 ditambah 1 akar 27. 2 ditambah 1 adalah 3 dan 27 ini kita pangkatkan menjadi 3 pangkat 3. Akarnya kita keluarkan dari akar menjadi 3 pangkat 3 pangkat 1 per 3. 3 di sini bisa kita hapus. Maka R aksen sama dengan 3. Langkah ketiga, kita mencari suku ke N. Dengan menggunakan UN sama dengan 1458, A sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Dan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1.
1458 sama dengan 2 dikali 3 pangkat N dikurang 1. 2 ini kita pindahkan ke kiri menjadi 1458 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat N dikurang 1. 1458 dibagi 2 hasilnya 729. Nah, kita balikkan posisinya menjadi 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 729. Untuk 729 ini kita pangkatkan. 3 pangkat berapa hasilnya 729? Dapatlah bahwa 3 pangkat 6 adalah 729. 3 ini bisa kita coret. Tinggallah N dikurang 1 sama dengan 6. N sama dengan 6 ditambah 1, maka N sama dengan 7. Langkah selanjutnya, kita mencari jumlah suku ke N dengan menggunakan R sama dengan 3, A sama dengan 2, dan N sama dengan 7. Karena rasio kita besar dari 0, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Sn S7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7 dikurang 1 per 3 dikurang 1. S7 sama dengan 2, 3 pangkat 7 hasilnya adalah 2187 dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 ini bisa kita coret. Maka S7 adalah 2186. Jadi, jumlah suku ke N adalah 2186. Inilah hasilnya. Materi yang kedua, kesamaan matriks. Syarat matriks penjumlahan dan pengurangan adalah jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan matriks B, yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A ditambah B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A dikurang B. Syarat matriks disamakan adalah apabila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang letaknya sama besarnya. Apa itu ordo? Ordo adalah perkalian banyak baris dan kolom. Bentuk umumnya B dikali K, yang dimana B itu adalah baris dan K itu adalah kolom. Contohnya seperti di bawah ini. Apabila ordo memiliki 3 baris dan 3 kolom, maka disebut ordo 3 kali 3. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui matriks A, 3A, B tambah C, 5, 9, 4, 3M ditambah N, 2, 3, dan 1. Dan untuk matriks B ada 6, 2, 5, 2B dikurang 3C, 4, 4, 2, 5M dikurang 2N, dan 1. Jika A sama dengan B, maka 3M ditambah 2C dikurang A adalah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita buat diketahuinya. Diketahui matriks A dan matriks B. Ditanya, 3M ditambah 2C dikurang A. Langkah awal adalah kita samakan matriks A dan matriks B terlebih dahulu. Turunkan matriks A dan matriks B. Lanjut, kita samakan matriks A dan matriks B. 3A dikurang sama dengan 6. A sama dengan 2. B ditambah C sama dengan 2. 9 sama dengan 2B dikurang 3C. 3M ditambah N sama dengan 4. Dan 3 sama dengan 5M dikurang 2N. Untuk 5, 2
2 dan 1 tidak perlu disamakan, karena memang 5 ini sama, 2 ini sama, dan 1 ini sama. Lanjut. Kita jadikan semua ini menjadi persamaan, yaitu B ditambah C sama dengan 2 merupakan persamaan 1, 9 sama dengan 2B dikurang 3C persamaan 2, 3M ditambah N sama dengan 4 persamaan 3, dan untuk 3 sama dengan 5M dikurang 2N adalah persamaan 4. Langkah selanjutnya, kita gabungkan terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. B ditambah C sama dengan 2, kita gabung dengan 2B dikurang 3C sama dengan 9. Karena yang ingin kita cari adalah nilai C, maka B ini harus kita habiskan. Sebelum kita habiskan, harus kita samakan terlebih dahulu nilai B. Kita kalikan B ditambah C sama dengan 2 dikalikan dengan 2. Dan untuk 2B dikurang 3C sama dengan 9 kita kalikan dengan 1. B dikali 2 sama dengan 2B. C dikali 2 sama dengan 2C. Dan untuk 2 dikali 2 sama dengan 4. 2B dikali 1 sama dengan 2B. Min 3C dikali 1 sama dengan min 3C. Dan 9 dikali 1 sama dengan 9. Untuk selanjutnya, kita kurangkan supaya B ini habis. 2B dikurang B habis. 2C dikurang min 3C adalah 5C. Dan untuk 4 dikurang 9 adalah min 5. Maka nilai C adalah min 1. Lanjut, kita gabungkan persamaan 3 dan persamaan 4. 3M ditambah N sama dengan 4. 5M dikurang 2N sama dengan 3. Karena kita ingin mencari nilai M, maka nilai N ini harus kita habiskan. Sebelum kita habiskan, harus kita samakan terlebih dahulu. Kita samakan dengan mengalikannya. Untuk 3M ditambah N sama dengan 4 kita kalikan dengan 2. Untuk 5M dikurang 2N sama dengan 3 kita kalikan dengan 1. Lanjut, 3M dikali 2 sama dengan 6M. N dikali 2 sama dengan 2N. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. 5M dikali 1 sama dengan 5M. Min 2N dikali 1 sama dengan min 2N. Dan untuk 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita tambahkan supaya nilai N ini habis. 6M ditambah 5M sama dengan 11M. 2N ditambah min 2N habis. Dan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka nilai M adalah 1. Jadi, M sama dengan 1, C sama dengan min 1, dan A sama dengan 2. Maka 3M ditambah 2C dikurang A adalah 3M, 3 dikali 1, ditambah 2C, 2 dikali min 1, dikurang A, min 2. 3 dikali 1, 3. 2 dikali min 1, min 2, dikurang 2. 3 ditambah min 2, dikurang 2 sama dengan min 4. Dan untuk nilai 3 ditambah min 4 merupakan min 1. Inilah jawaban dari kesamaan matriks soal ini. Materi yang ketiga, pertidaksamaan linear dua variabel. Pada materi kali ini, kita akan tahu bagaimana caranya mengubah sebuah gambar grafik menjadi pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan dua garis lurus. Langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Yang pertama, pisahkan gambar pertidaksamaan 1 dan 2. Kedua, tentukan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel, di antaranya AX ditambah B sama dengan C. Ketiga, ambil sebaran titik yang terarsir. Keempat, tentukan tanda pertidaksamaan linear dua variabel dari garis persamaan. Kelima,
Jika kedua persamaan telah diketahui pertidaksamaan linier dua variabelnya, tentukan syarat dari grafik tersebut. Cara menentukan syarat: jika X diarsir kanan, maka lebih besar sama dengan 0. Dan untuk X diarsir kiri, maka lebih kecil sama dengan 0. Dan untuk Y diarsir atas, maka lebih besar sama dengan 0. Dan untuk Y diarsir bawah, maka lebih kecil sama dengan 0. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier. Pada soal kali ini telah diketahui sebuah gambar grafik dengan diketahuinya dua garis lurus. Langkah awal, kita harus memisahkan garis 1 dan garis 2. Kita jadikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita kerjakan terlebih dahulu persamaan 1. Untuk persamaan 1, yang terlebih dahulu kita cari adalah titik di garis Y, kita ubah menjadi titik X, menjadi min 2X. Dan untuk titik di garis X, kita ubah menjadi titik Y, menjadi min Y. Lalu, kedua titik ini kita kalikan. Min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Kemudian, ambil sembarang titik yang terarsir. Semua titik yang terarsir di bawah ini, kita bisa ambil salah satunya untuk pengujian. Contohnya, saya di sini ambil misalnya 0,-3. Kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Min 2X, 0, min Y, min 3. Sama dengan 2. Min 2 dikali 0 sama dengan 0. Min dikali min 3 menjadi plus 3. Kita bandingkan dengan 2. Ternyata 3 ini lebih besar sama dengan 2. Kenapa tanda ini memiliki sama dengan? Karena garis persamaan 1 merupakan garis lurus yang tidak putus-putus. Maka min 2X dikurang Y lebih besar sama dengan 2. Lanjut ke persamaan 2. Cara pengerjaannya yang pertama sama seperti yang persamaan 1. Titik di garis Y kita ubah menjadi titik X, menjadi min 5X. Dan untuk titik di garis X kita ubah menjadi titik Y, menjadi min 3Y. Lanjut, kedua titik ini kita kalikan. Menjadi 5 dikali min 3 sama dengan min 15. Kemudian, ambil sembarang titik yang terarsir. Semua titik yang di bawah ini, yang ikut terarsir, bisa kita cari salah satunya untuk pengujian. Contohnya, saya di sini mengambil 0,0. Kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Min 5X, 0. Min 3Y, 0. Sama dengan min 15. 5 dikali 0 sama dengan 0. Min 3 dikali 0 sama dengan 0. Kita bandingkan dengan min 15. Ternyata 0 ini lebih besar min 15. Kenapa tanda ini tidak menggunakan sama dengan? Karena garis lurus di persamaan 2 ini merupakan garis yang putus-putus. Maka 5X dikurang 3Y lebih besar min 15. Setelah mendapat titik pertidaksamaan linier dua variabelnya dari kedua persamaan, maka kita cari syarat. Cara mencari syarat adalah karena daerah yang diarsir kiri, maka X lebih kecil sama dengan 0. Sedangkan yang diarsir bagian bawah, maka Y lebih kecil sama dengan 0. Sehingga pertidaksamaannya adalah min 2X dikurang Y lebih besar sama dengan 0. 5X dikurang 3Y lebih besar min 15. Dan untuk syarat, X lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 0. Inilah pertidaksamaan dari soal ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini dapat menyalurkan ilmu untuk kalian semua.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.